Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Uh, Puji Tuhan, puji syukur kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini, di mana saya akan mencoba memberikan materi dalam bentuk video berikut, dan saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Di mana materi kita pada hari ini yaitu tentang struktur sel tumbuhan, di mana membran sel, inti sel, dan sitoplasma dan semua yang ada di antaranya. Berikut ada gambar yang saya tampilkan, di mana di dalam struktur sel tumbuhan itu sendiri ada inti sel, nukleus, dinding sel, kemudian membran sel, kemudian vakuola sentral, kemudian sitoplasma, dan amiloplas, kemudian kristaldros, kemudian Golgi aparatus, kemudian kloroplas, kemudian mitokondria, dan retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar, kemudian retikulum endoplasma atau RE, dan ribosom. Di mana inti sel bagian ini memberikan instruksi untuk berbagai kegiatan di dalam sel. Nah, untuk nukleus sendiri yang berwarna biru, ini adalah otak nukleus. Bagian ini membantu sintesis dan produksi ribosom. Kemudian dinding sel, ini adalah penutup luar sel. Bagian ini melindungi dan membentuk sel. Kemudian membran sel ditemukan di dalam dinding sel. Bagian ini mengendalikan zat yang masuk dan keluar sel. Kemudian vakuola sentral. Nah, vakuola sentral ini menyimpan limbah, air, dan nutrisi. Sebagian besar tanamannya hanya memiliki satu vakuola. Dan untuk sitoplasma pada gambar tersebut merupakan cairan dalam sel untuk mengelilingi dan menjadi nukleus tempat organel sel. Dan selanjutnya yaitu kristaldros, yaitu bagian ini menyimpan kemudian kristaldros itu bagian ini menyimpan kalsium berlebih yang disebut kalsium oksala pada tumbuhan tinggi, dan jumlah kalsiumnya itu membuat tanaman beracun bagi manusia. Itu yang ada pada gambar tersebut, yang sedikit berwarna merah kecoklatan ini. Dan kemudian yang berwarna biru ini lagi tentang Golgi aparatus. Ini adalah serangkaian kantum pipi yang membantu menyortir protein yang disintesis di retikulum endoplasma kasar. Jadi ini adalah pengertian dari Golgi aparatus. Kemudian berikut gambarnya, yang gambar kuning di tengah ini itu kloroplas. Melalui fotosintesis organel ini menghasilkan gula untuk sel. Jadi perlu ada ingat, kloroplas ini adalah melalui fotosintesis organel ini menghasilkan gula untuk sel. Kemudian mitokondria sendiri, yaitu bagian ini mengurai gula dari kloroplas menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Bagian ini disebut juga sebagai pembangkit tenaga sel. Itu pengertian dari mitokondria. Ada gambarnya yang saya sudah tampilkan ini. Kemudian retikulum endoplasma yang halus, retikulum endoplasma halus, yaitu di mana RE ini membantu produksi dan sintesis lipid. Tidak seperti pada retikulum, bagian ini tidak memiliki ribosom. Jadi dia tidak seperti retikulum endoplasma kasar. Kemudian kita lanjut ke retikulum endoplasma kasar. Jadi adik-adik perlu tahu dan mengamati yang mana pengertian dari retikulum endoplasma kasar dan mana retikulum endoplasma halus. Kemudian retikulum endoplasma kasar ini, retikulum endoplasma ini membantu produksi dan mengontrol kualitas protein. Bagian ini juga memiliki jutaan ribosom. Kemudian pada retikulum endoplasma
atau RE bagian ini menghasilkan dan memindahkan materi ke berbagai bagian sel. Itu pengertian dari retikulum endoplasmanya sendiri. Kemudian ribosom, yaitu di bagian ini lah sintesis protein terjadi. Ingat, di bagian ini yang ada gambarnya, yang seperti titik-titik ini, itu adalah ribosom, di mana di bagian inilah yang menghasilkan sintesis protein terjadi. Iya. Inilah materi kita tentang pertemuan kita pada hari ini tentang struktur sel tumbuhan sendiri. Berikut ada poster yang saya tampilkan mengenai penjelasan saya hari ini tentang struktur sel tumbuhan. Baik, kiranya materi yang saya jelaskan pada hari ini bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Dan apabila ada yang ingin bertanya, bertanya, saya persilakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, inilah materi yang saya bawakan hari ini, dan silakan adik-adik sekalian untuk mengamati materi yang saya telah berikan.